Assalamualaikum. Sekarang lagi di pesantren Ruhamal Fajar bersama Pak Hasbi, bersama Ustadz Salman yang punya pesantren, dan Pak Hasbi ini spesialis anggur. Kita lagi kunjungan ke pesantren untuk bagi-bagi ilmu, Pak Hasbi ya, bagi-bagi ilmu tentang budidaya anggur. Pesantren ini nanam anggur, tapi pas tadi kita lihat banyak yang mau dibenerin. Amal jariah Kiai namanya kalau kayak gini. Bener sekali. Ya, kita ngobrol-ngobrol dulu aja ya. Betul. Ya. Oke, siap. Jadi gimana Bang nih? Soalnya bicara anggur itu kompleks gitu loh, dari batang bawahnya, dari buahnya, dari daunnya. Sebenarnya anggur itu hampir mirip kelapa. Mirip apa ya? Hampir mirip kelapa, bayangin kalau di pembibitan itu dari batangnya, oke? Dari bonggol. Bonggol itu bermanfaat ya? Bonggol itu mahal banget, Pak. Bonggol itu mahal. Kalau kita udah tanam anggur terus kita cabut pohonnya, dia mahal, biasalah pembibitan. Terus batangnya bisa dijual. Kalau cuman RM Bella itu sekitaran 70 sampai 80 ribu per kilogram. Batang yang mau dipotong nanti Bisa dijual ya? bukan bisa dijual, memang dijual, diperjualbelikan. Jadi kayu bakar Kiai. Orang lain potong dibuang, kita kan sayang banget, itu jadi duit. Dan banyak orang yang nggak tahu masalah anggur. Jadi dari batang ranting bisa dijual karena untuk pembibitan, disambung lagi dengan varian impornya. Terus ke atas entres itu dijual untuk pembibitan juga. Biasalah pembibitan ya, pasti entres. Apalagi kalau entres baru, varian baru, bisa sampai 300 ribu per mata tunas. Mata tunas yang bukan panjang begini, cuman mata satu doang, dihitung 300 tunas 300 ribu. Cuman kalau untuk pasaran udah beberapa bulan kemudian biasanya cuman 50 ribu. Untuk pasaran yang kayak Transfiguration, Jupiter itu udah sangat turun, palingan bisa sampai 2.000 per mata tunas, tapi tetap ada harga gitu loh. Entres itu tetap ada harga. Nah sebenarnya kalaupun orang jeli melihat pasaran di Indonesia, daun anggur itu bisa dibudidayakan jadi keripik. Daun Keripik daun anggur itu diolah maksudnya. Iya. Diolah ya. Keripik daun anggur itu enak karena dia selain enak dia vitamin C-nya tinggi banget, Pak. Tapi kalau kita di sini Bang, daun anggur kalau sedang dituning nggak ada yang lain kecuali makanan kambing. Kambing doyan banget. Soalnya kalau jeli, waduh enak banget itu. Dia kayak makan apa gitu kalau dikasih daun anggur. Bisa bikin keripik. Kan biasanya keripik bayam ya. Biasa keripik bayam, ini keripik daun anggur. Woi, kalau saya pernah coba itu di Ketan Candy. Ketan Candy itu untuk harga anggurnya sendiri sekitaran 230 per kilogram per kilo Ketan Candy. Itu yang paling tinggi asemnya itu, tingkat asemnya itu di mulut. Itu Ketan Candy. Jadi banyak ya, nama-nama anggur itu banyak ya Mas ya. Kalau saat ini sih, kalau dikumpul-kumpulin bukan cuma ratusan tapi ribuan, karena hampir setiap perusahaan itu mengeluarkan varian sendiri. Kayak di Ukraina ada ratusan jenis, tapi ada perusahaan sendiri dia menamakan anggur dia sendiri Dengan nama baru ya. bisa jadi. Kiai, Iya. kalau di Ruhama ini nanam anggur udah berapa lama? Nanam anggur kita pertama kali 7 tahun yang lalu. Nanam anggur. Iya, inilah yang di depan masjid kita ini. Tapi waktu beli anggur tuh Kiai tahu nama Enggak. bibit anggurnya Enggak. apa segala macam. Jadi kita punya semangat tani dari awal. Waktu Kiai beli anggur atau mulai yang tanam jenis anggur itu, apa Kiai sudah pada kayak umumnya orang cuma ya udah ini bibit apa aja tanam gitu. Iya. Taunya anggur gitu Tahunnya ya. anggur aja. Oh gitu. Ingat saya sahabat saya lupa saya ini sahabat ngasih bibit anggur kita tanam aja di situ. Dan ini tidak pernah dirawat sama sekali. Jadi kita nggak tahu sama sekali, nggak tahu sampai hari ini pun belum tahu cara perawatan anggur itu. Nah makanya sekarang ada Bang Hasbi nih. Iya. Mungkin kesalahan bagi pemula nanam anggur tuh biasanya apa aja sih Pak Hasbi? Kesalahan pemula sebenarnya cuma satu sih, tidak mengilmui anggur itu sendiri. Nah, kalau itu betul dah. Pinggir jalan beli bibit anggur apa? Anggur merah, anggur hijau, anggur hitam. Iya. Yang di sini anggurnya kuning karena itu jenisnya variannya
Yellow Belgian. Cuman untuk pengangguran, kita menamakan diri pengangguran ya. Orang-orang yang udah berkecimpung di yang berkecimpung di anggur sebenarnya menamakan diri pengangguran dan udah nggak malu. Balik lagi kesalahan pemula tuh. Ya. Saya berarti dia beli bibitnya udah mulai salah. Salah. Tidak sesuai dengan perawatannya juga. Iya. Karena setiap jenis anggur pasti perawatannya beda, Pak. Beda-beda. Cuman sebenarnya mau dibilangin kesalahan sih enggak, karena namanya anggur itu rootstock ya, tipe rootstock. Jadi pada saat dia udah ditanam udah alhamdulillah karena dia akan tetap berfungsi. Karena tadi Pada saat- potong-potongnya iya. berharga ya? Pertama, kita bisa jualin cuttingnya. Ini ilmu ya. 70.000 coba itu nanti jadi berapa? Minimal 10 kilo. Wah, 10 kilo cutting. Itu Cutting batang. Iya. Itu minimal 10 kilo udah 700.000. Jadi Iya kan, jadi duit. Berarti nggak salah. Tidak pernah salah. Pokoknya tanam. Kata saya kalau di konten saya itu saya bilang anggur mah jangan dipikirin berbuah. Udah tanam-tanam aja. Masalah berbuah nanti dipikirin. Nanti dipikirin. Udah tanam aja. Kalau udah begini kan udah gede. Pada saat kita ganti varian, ini varian rootstock. Kita ganti varian. Bisa sekaligus beberapa varian, bahkan 5-10 varian. Satu pohon anggur yang tadinya nggak berfungsi, tadinya pohonnya asam, buahnya asam, kita bisa ganti varian sampai 10 varian sekaligus. iya. Jadi satu anggur itu 10, ada merah, ada hijau, ada hitam, dan itu udah ganti dengan varian yang baru gitu loh, dengan Walaupun- varian impor. Walaupun akarnya satu, maksudnya Iya. batang utama yang ke tanahnya satu. Iya. Ya, bahasa Bisa awalnya ya. beragam-beragam tuh anggur. Bisa, bukan cuma bougainville. Kalau bougainville kan merah putih, Bener. hijau, merah, pink kan. Anggur juga bisa. Anggur juga bisa. Tapi kalau tanyanya anggur budidaya, insya Allah ilmuannya bisa mewakili pertanyaan teman-teman. Tapi kalau nanya anggur orang tua, jangan. Assalamualaikum.